Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan hidayahnya pada hari ini Sabtu 4 Februari 2023 dalam acara diseminasi dengan materi menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah JGP Angkatan ke-7 Bondowoso yang bertempat di PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Marilah kita awali acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah yang akan disampaikan oleh Bu Rifa. Kepada yang bertugas disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah, bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pengarahan dari Kepala Sekolah PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Kepada Ibu Mila disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmatnya semata kita semua masih diberikan kesempatan sehingga bisa bertemu berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barokah dalam agenda kegiatan diseminasi dengan tema menerapkan budaya positif dalam lingkungan sekolah JGP Angkatan 7 Bondowoso. Di sini saya mengucapkan selamat dan sukses untuk para ibu guru yang terjaring JGP, dan ini yang sedikit saya tahu tentang diseminasi adalah salah satu materi yang harus dilaksanakan dan dikerjakan oleh JGP yang nantinya dari kegiatan ini apa yang disampaikan oleh para pemateri akan
akan diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga kita. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan, informasi terkait dengan penerapan budaya positif di lembaga bisa memberikan manfaat yang banyak, karena memang tujuan dari CGP nantinya adalah memberikan perubahan ya Bu ya. Perubahan di lembaga ini pastinya perubahan yang positif, kemudian harapannya akan memberikan kelulusan atau kualitas yang baik lagi ya Bu ya untuk ananda-ananda kita. Saya berharap nanti akan ada yang melanjutkan CGP yang lain ya Bu ya, setelah mungkin Bu Andri dan Bu Indra selesai. Pastinya doa kita, harapan kita Bu Andri dan Bu Indra akan mendapatkan nilai terbaik, lulus ya Bu ya, dengan nilai terbaik seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk rekan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti yaitu materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Indra. Kepada Ibu Indra disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi yang cerah ini insyaallah. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan kasih sayangnya sehingga kita bisa merasakan nikmat Islam dan nikmat kebersamaan, nikmat kedamaian seperti yang kita rasakan pada hari ini dan hari-hari seterusnya insyaallah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Encik Jamilatin Aziza sebagai Kepala PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso beserta yayasan terutama yang telah memberikan kesempatan pada kami sehingga kami bisa mengikuti program guru penggerak angkatan 7 di tahun 2002-2003 ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini, karena terus terang tanpa dukungan jenengan semua maka program sebagus apapun yang kita lakukan tidak akan berjalan dengan baik. Pada diseminasi kali ini kami diberikan tugas untuk menerangkan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita nantinya. Next. Sebelum kita mulai ke acara yang inti, mari kita pikirkan kembali masa-masa sekolah kita dahulu. Pengalaman apa saja yang membuat kita bersemangat saat sekolah? Kemudian kenangan apa juga yang sampai sekarang tidak bisa kita lupakan tentang guru yang sangat istimewa yang pernah kita punyai. Mulai dari TK sampai kita kuliah mungkin pasti ada kenangan indah atau sesuatu yang membuat melekat di hati kita, baik itu kenangan yang baik ataupun kenangan buruk. Mungkin ada Bu Guru, salah satu atau salah dua, salah tiga yang bisa mewakilinya. Apa sih kenangan yang masih kita rasakan sampai saat ini yang bisa jadi itu bisa memotivasi kita untuk menjadi guru yang kita inginkan atau guru yang kita cita-citakan dalam mendampingi anak didik kita, atau kenangan yang bisa mengingatkan kita, yang bisa memberikan semangat pada kita semua sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Monggo Bu Guru. Mungkin Bu Am atau Bu Dwi mungkin. Bukan Bu Guru.
Berarti selama kita sekolah pasti ada kenangan yang tidak bisa kita lupakan, atau ada sosok guru yang bisa menjadi penyemangat bagi kita agar kita menjadi lebih baik lagi. Pasti ada ini. Bisa baik atau buruk, Bu? Iya. Tapi bukan keseluruhan sih. Iya. Maksudnya terjadi ke bu guru marah karena itu apa namanya, mangkel ke semua murid. Sudah diterangkan tapi tidak ada yang bisa jawab. Sampai akhirnya nulis angka 10 saja satu papan dulu kan. Itu yang keingatnya. Tapi gurunya baik. Itu akhirnya yang membuat motivasi bisa lebih baik. Aku Masya dimarahin Allah. lagi. Iya, terima kasih Bu Mila. Ya, mungkin ada lagi. Boleh kenangan baik, boleh kenangan yang mungkin ada sesuatu yang membuat hati kita agak mengganjal. Karena pasti ada. Bu Andri? Kenangan yang sampai saat ini tidak bisa saya lupakan adalah ketika saya di usia 4-5 tahun ya, di waktu itu di usia TKA, saya itu sering sekali menerima perlakuan tidak baik dari ibu guru saya. Karena mungkin hari ini saya berprofesi sebagai guru TK, jadi itu menjadi pembelajaran bagi saya bahwa saya tidak boleh seperti itu. Mesti kalau saya melakukan kesalahan dijawab, melakukan kesalahan dijawab. Sampai akhirnya saya harus mengalami cedera dan dibawa ke dokter. Jadi itu kenangan tidak mengenakan yang sampai saat ini melekat di hati saya dan menjadikan pembelajaran bagi saya sebagai guru TK. Terima kasih. Terima kasih Bu Andri. Atau mungkin satu lagi Bu? Tadi Bu Dwi belum kan? Atau ada lagi Bu? Ngomong gak Bu Yuni? Bisa kenangan yang sifatnya positif ataupun kenangan yang sifatnya negatif, yang bisa jadi itu bisa memotivasi kita saat ini. Kenangan saya yang tidak bisa saya lupakan yaitu kenangan yang menyedihkan, Bu. Saya pernah dipukul sama teman saya, Bu, sampai memar. Guru kita saat pembelajaran. Bu, tidak apa-apa, Bu. Karena guru itu pakai kayu itu, Bu. Iya. Terus kena lempar, Bu. Gitu. Itu mau lempar teman saya, kena saya, gitu. Itu pengalaman saya tidak bisa saya lupakan, Bu. Sampai memar itu, Bu. Dan ibu saya tidak terima, Bu, ke sekolah. Itu yang menjadi pelajaran buat saya, Bu. Ya, terima kasih Bu ini. Nah, subhanallah ya. Jadi mungkin bisa jadi pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami itu atau yang dialami orang lain bisa jadi pemotivasi kita. Atau misalnya kita dulu pernah mengalami ya seperti, oh saya pernah dicubit oleh guru saya, atau ketika ada salah satu materi mata pelajaran tertentu yang setiap kali ada materi itu atau pelajaran itu atau dengan guru itu ada apa ya, rasanya ada ketakutan tersendiri dalam diri kita. Nanti aku gini, nanti aku tidak bisa. Nah itu next Bu Nurma. Nah, dari pengalaman yang kita alami itu, bagaimana budaya di sekolah yang bisa membentuk karakter diri kita, atau budaya sekolah seperti apa dalam pembelajaran itu yang kita inginkan. Kemudian seberapa besar pengaruh proses pendidikan di sekolah dan interaksi kita dengan para pengajar yang kemudian membuat pembentukan karakter bagi diri kita saat ini. Kemudian apa perspektif kita sebagai seorang guru saat ini dengan pengalaman-pengalaman masa lalu kita, apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman kita itu, kemudian bagaimana cara mewujudkannya. Nah ini nih, jadi pada akhirnya semua itu seperti dalam Bali. Makanya profil apa itu Bu? Profil pelajar Pancasila. Lagi. Sudah sinau padahal ya. Ya itu siai.
sesuai filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa seorang guru itu adalah seorang pamong atau among yang ngemong, yang mengarahkan anak didiknya untuk bisa menghadapi kodrat zamannya, kodrat alamnya, sehingga mereka bisa menghadapi masa depannya dengan baik. Kemudian digambarkan juga oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru itu ibaratkan seorang petani yang menanam tanamannya. Jika dia menginginkan tanaman itu tumbuh subur dengan baik, maka pasti untuk tanaman ini dia pasti akan menyesuaikan tanah yang baik itu apa atau cocok untuk tanaman ini. Kemudian bagaimana dia merawatnya sehingga ketika tumbuh ya tanaman yang bisa mengganggu tanaman tersebut, dia pasti akan membersihkannya, kemudian memupuknya sehingga tanaman yang dia tanam itu tumbuh dengan subur, dan saat akan dipanen dia akan mendapatkan hasil panen yang sangat memuaskan. Demikian juga dengan kita seorang guru. Seorang guru itu tugasnya mendidik, mengarahkan anak-anak didik kita dengan segala potensi mereka. Kita gali potensi yang ada pada mereka, sehingga suatu saat nanti mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Itu. Dan dalam mendidik itu pasti dibutuhkan kasih sayang. Next. Nah, kemudian sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini, apa sih budaya positif sekolah itu? Budaya positif sekolah itu adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti tadi, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa membimbing anak didik kita agar mereka berakhlak mulia, beriman, kemudian mereka mandiri, sehingga mereka nantinya tidak terlalu ketergantungan pada orang lain. Mereka bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan profesi yang diinginkannya. Misalnya seandainya mereka menjadi seorang dokter, mereka akan menjadi dokter yang sangat profesional, yang penuh tanggung jawab dengan setiap profesi yang mereka miliki. Penerapan disiplin positif di sekolah dengan pendekatan holistik atau menyeluruh. Sekolah memiliki peran penting dalam membimbing, memperbaiki, dan mensosialisasikan kepada murid mengenai perilaku yang sesuai. Agar perubahan berhasil, diperlukan pendekatan terkoordinasi yang melibatkan semua peran di komunitas sekolah. Jadi semua program tentang budaya positif yang ingin kita ajarkan kepada anak didik kita tentunya harus didukung oleh semua pihak yang menjadi anggota di dalam lingkungan sekolah kita. Karena sebaik apapun suatu program tidak akan terlaksana jika hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Karena keteraturan, kedisiplinan itu harus bisa dilakukan oleh semua pihak, mulai dari stakeholder yang mulai dari yayasan, bahkan sampai Mas Bafi ya sebagai OB di sini. Jadi semua itu harus memiliki kesamaan visi dan misi yang akhirnya bisa menjadi atau dijadikan contoh bagi anak didik kita. Misalnya yang selalu kita lakukan bagaimana anak-anak itu kita didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, semua itu baru berhasil jika kita pun memberikan contoh. Nggak mungkin kita kemudian mengatakan, ayo nak, buang sampah di tempatnya, sedangkan kita mungkin dalam kondisi gak ada orang, enak aja langsung buang sembarangan. Nah itu jadi harus kita lakukan juga, karena anak itu ibaratkan spons, mereka pasti akan menyontoh apa yang ada di sekitar mereka tanpa bisa menyerap. Nah itu. Next, gimana? Nah ini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen. Jadi di sini manusia melakukan sesuatu atau suatu perbuatan atau mungkin tata tertib dan lain sebagainya, pasti ada motivasi yang membuat mereka mau melakukan hal tersebut. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah itu contoh kalau di luar mungkin ya, ada kalanya kadang kita naik sepeda motor nggak pakai helm. Nah itu. Padahal aturan itu dibuat itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Nah itu. Jadi
ada polisi, nggak ada polisi, ada tilangan atau enggak, seharusnya itu dipakai karena semua untuk keamanan kita, karena kita nggak tahu apa yang terjadi nantinya. Nah itu nggih. Untuk anak-anak kita misalnya, bisa jadi anak-anak kita itu melakukan apa yang kita perintahkan karena takut dengan kita, karena kita terlalu sering memberikan hukuman misalnya. Jadi yang mindset di pikiran anak kita, wah aku harus melakukan ini karena ada Bu Indra misalnya. Nanti kalau aku nggak mau melakukannya, aku akan disuruh berdiri di pojok misalnya. Nah itu, jadi bukan atas kesadarannya, tapi karena ada rasa takut hukuman yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan, kalau aku melakukan ini, dia hanya ingin iming-iming hadiah. Hanya saja bagi kita yang ada di lingkungan taman kanak-kanak nih, ya memang anak-anak masih bernalar kritisnya, masih memang butuh dorongan, dukungan, pengertian dari kita, bagaimana kita bisa mengarahkan mereka untuk memahami aturan yang harus mereka lakukan. Memang kita lebih sering memberikan motivasi dengan adanya penghargaan, walaupun hanya berupa pujian, Masya Allah Mas Mirza pintar sekali bisa membantu bu guru dan lain sebagainya. Nah itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seseorang melakukan suatu perbuatan memang benar-benar karena pemahaman dan kesadaran yang ada di diri mereka, bukan karena paksaan, tapi benar-benar karena kesadaran bahwa apa yang dia lakukan itu untuk kebaikan dirinya dan juga untuk kebaikan orang lain. Lanjut. Apakah kita sering mengatakan, kamu dari tadi mengganggu teman terus, atau dengan kamu lagi, tidak capek ya ganggu orang lain itu ya, gitu. Atau kamu berulang lagi ya, atau ketika kita melihat murid kita ada yang naik-naik di jendela, kamu itu sudah dikasih tahu berkali-kali bahwa ketika naik jendela nanti kalau kena dagu berdarah kan kamu sendiri yang sakit. Ya sudah, tetap aja di atas jendela, dosa turun sekalian, misalnya seperti itu. Kemudian ketika ada murid yang tidak mengerjakan tugas, pernah tidak kita mengatakan, kok cek mesti kamu ya yang dapat kerjakan, ngapain aja sih? Makanya ketika belajar itu dikerjakan, jangan ngomong aja. Nah itu. Lanjut. Jadi kata-kata itu mungkin mulai sekarang dan mungkin insya Allah di sini nggak ada, memang harus diganti dengan kata-kata yang lebih positif yang bisa menyadarkan anak didik kita untuk menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa jadi mengganggu orang lain, tapi dengan cara yang memotivasi mereka, menyentuh hati mereka, kemudian menumbuhkan kesadaran yang ada di diri mereka. Sehingga kedisiplinan yang kemudian mereka lakukan itu adalah kedisiplinan yang bisa kontinu, berlanjut. Walaupun untuk anak TK memang harus diulang-ulang. Kalau orang tua aja dikasih tahu 1-2 kali kadang masih sulit, apalagi dengan anak-anak kecil yang memang mereka belum memahami itu, dan memang harus selalu diingatkan, dan itu diingatkan dengan penuh kasih sayang. Ini perbedaan antara disiplin dan hukuman. Disiplin itu memberikan murid alternatif positif. Seperti misalnya ketika ada murid-murid melempar kertas atau dia melempar barang ke temannya, yang kita lakukan kemudian menggali apa sih yang membuat mereka melakukan itu. Mas, dari tadi Bu Guru lihat kamu mesti melempar-lempar, itu sampai mengenai temanmu. Apa kamu senang dengan perbuatan yang kamu lakukan itu? Kemudian jika kamu yang dilempar temanmu sedangkan kamu tidak mengganggu mereka, apa yang kamu rasakan? Nanti kita gali dulu. Nah sekarang untuk membayar tuh lagi. Untuk mengganti kesalahan yang kalian lakukan itu, apa yang kemudian harus kamu lakukan? Kadang ketika seperti di B1, B2, ketika kami gitu kan dia minta maaf, itu yang dia. Kemudian ketika kamu lihat tadi kelas kita bersih, karena kamu melempar-lempar kertas sembarangan, kamu lempar ke temanmu. Sekarang apa yang kamu lihat dengan kelasmu? Kotor buku.
setelah tadi bersih, karena apa yang kamu perbuat sehingga menjadi kotor. Dibersihkan Bu Guru, di mana? Dibuang kemana? Ke tempat sampah. Siapa tadi yang melempar-lempar? Saya. Berarti siapa yang harus membersihkan? Nah itu, jadi kita bisa menggali nalar kritis mereka, bagaimana mereka berpikir bahwa memang apa yang mereka lakukan itu salah dengan kesadaran mereka. Nah itu. Atau ketika anak kita terlambat, kamu lagi ya terlambat, tapi bagaimana kalau seperti itu, karena apa ya, ketaatan mereka bukan karena kesadaran, karena kita mungkin sering ngomel atau lain sebagainya, tapi gali kenapa sih Mbak terlambat, dan itu pasti juga butuh kerjasama kita dengan orang tua. Pasti ada komunikasi yang harus kita lakukan dengan orang tua, bagaimana membangun anak ini yang awalnya terlambat, kemudian dia termotivasi untuk bangun pagi. Salah satunya bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan yang menarik yang bisa membuat mereka, aku pengen sekolahnya itu. Kalau hukuman, memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa menjelaskan. Misalnya, kamu tuh ya senengannya buat onar, udah selesai. Ya udah, kalau gitu kamu berdiri di pojok, atau sebagai hukumannya ngepel. Beda ya dengan boleh Bu, boleh. Kita meminta, tapi itu harus ada komunikasi dengan anak, ada kesepakatan, dan nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Bu Andri. Bagaimana cara kita bukan berupa hukuman, bukan. Tapi kita buat keyakinan kelas, kesepakatan bersama apa sih yang harus kita lakukan ketika kita tidak melakukan ketaatan atau kedisiplinan. Nanti dibahas di materi selanjutnya. Kemudian disiplin itu teratur, konsisten, berkelanjutan, dan bertekad pada proses, berorientasi pada instruksi. Jadi berlangsung terus, dan memang harus kita ingatkan. Sedangkan hukuman terjadi hanya pada saat murid melakukan kesalahan. Dan biasanya hukumannya itu untuk mempermalukan anak. Ayo, dari tadi berdiri aja, tidak boleh naik-naik di atas meja, tetap ya sudah berdiri, dosa turun di situ terus sampai nanti. Itu kalau hukuman. Kemudian ada ucapan terima kasih dan penghargaan atas upaya dan perilaku yang baik. Jadi ada reward, walaupun tidak harus berupa hadiah, hanya ucapan terima kasih aja itu sudah membuat anak-anak kita itu merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan hukuman hanya bereaksi kasar pada perilaku yang buruk saja, jadi hanya insidental saat itu. Kemudian disiplin memperhatikan sudut pandang murid. Murid mentaatinya karena mereka membahas dan menyepakatinya. Jadi murid itu ditanya dulu, apa sih yang membuat kamu melakukan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, jadi menggali dulu informasi dari murid kita. Sedangkan hukuman tidak pernah atau jarang mendengarkan murid tahu-tahu dihukum gitu aja. Ada kalanya ketika kita melihat sesuatu ternyata persepsi kita itu tidak sesuai, ternyata awalnya itu seperti ini. Karena kita melihat endingnya saja, akhirnya seolah-olah murid kita itu salah gitu. Kemudian disiplin, konsisten dan memiliki panduan yang tegas. Sedangkan hukuman mengontrol, mempermalukan dan mentertawakan. Disiplin itu sifatnya positif dan menghormati murid karena melibatkan murid dalam setiap permasalahan yang mereka lakukan atau situasi yang terjadi saat itu. Sedangkan hukuman sifatnya itu negatif dan tidak sopan kepada murid karena biasanya selalu mempermalukan ya. Kemudian disiplin tanpa kekerasan fisik dan verbal. Sedangkan hukuman sifatnya itu bisa terjadi adanya kekerasan fisik atau kekerasan verbal. Dan yang paling berbahaya itu adalah kekerasan verbal, Ibu. Kalau kekerasan fisik, walaupun memang sangat tidak boleh, apalagi untuk anak TK, untuk anak pendidikan usia dini, ya, karena mungkin fisik lukanya saat itu. Tapi jika perkataan verbal, karena kata-kata ya, karena itu bisa menancap selamanya. Bisa jadi itu menjadi sesuatu yang kemudian membuat murid kita tuh menjadi tidak percaya diri atau seperti ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan itu yang kita takutkan jika itu akan tersimpan selamanya. Nah itu. Lanjut, Bu Nurma. Dari kejadian-kejadian yang tadi itu sebenarnya bisa kita simpulkan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau ini menurut William Glasser, semoga saya benar cara menyebutkannya.
kemampuan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi manusia itu pasti memiliki nalar atau insting untuk mempertahankan dirinya. Bahkan sejak anak itu lahir. Kalau kita mungkin pernah melihat, saya pernah melihat itu video orang yang menggugurkan kandungannya. Itu dikasih gambaran oleh seorang dokter ketika dia disuruh mempertahankan anaknya. Dia kasih gambaran ketika dokter itu mau mengaitkan ke janin yang akan digugurkan itu, si anak itu atau si janin itu menghindar. Padahal dia masih di dalam kandungan, tapi dia sudah memiliki insting untuk mempertahankan dirinya. Begitupun juga dengan anak didik kita. Ada kalanya ketika mungkin kita melihat di luar, tahu mukul, Mas kenapa mukul? Tadi aku diem Bu Guru, tahu-tahu aku dilempar batu sama dia. Nah itu adalah insting mereka atau keinginan mereka untuk mempertahankan diri mereka. Itu. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terutama kita guru PAUD, bagaimana kita bisa mendidik anak kita itu dengan kasih sayang. Karena itu lebih mudah untuk merangkul mereka, sehingga pernah tidak dalam pikiran kita ketika suatu saat kita jalan-jalan, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri kita, Assalamualaikum Bu Marhama ya misalnya itu, atau Bu Indra ya. Waalaikumsalam. Iya Mas. Masnya siapa? Lupa tak Bu, saya Tapul. Dan memang pernah saya mikir Tapul siapa itu loh, muridnya Bu Guru dulu yang sering membuat Bu Guru nangis. Nah itu. Dan itu ada sesuatu yang luar biasa kadang. Karena apa? Sosok yang di depan kita saat itu ternyata sangat berbeda dengan mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang pernah kita temui. Karena seperti yang saya ceritakan tadi ya, yang namanya Miftahul itu dulu ketika TK, tiap kali dia sekolah seperti anak yang baru bangun tidur loh ke sekolah, dia selalu ikutan. Tapi ketika bertemu, Masya Allah, dia kayak berubah menjadi sosok yang sangat luar biasa dan dengan profesi yang kadang di luar pikiran kita. Ya Allah, ternyata dia itu sekarang kemudian dia bekerja di rumah sakit gitu. Ya Allah, ternyata dia berhasil dan ada rasa haru ya anak kita sekarang sudah berhasil. Kenapa? Waktu itu ada satu kalimat atau satu kata yang saya ingat dari Bu Indra, saya seperti itu, yang bisa menyemangati saya atau yang saya ingat sampai sekarang. Dan bisa jadi kita semua pasti akan mengalami seperti itu. Karena anak-anak kita mungkin anak didik kita sudah menikah, bahkan sudah bercicit ya kita. Kemudian yang dibutuhkan anak-anak kita itu kebebasan. Mungkin ya ketika ada pembelajaran, ada anak yang nggak mau mengikuti kegiatan yang kita lakukan. Tiap kali ada sesuatu yang kita lakukan, dia satu-satunya anak yang selalu membuat kegiatannya sendiri. Nah, ketika kita menemui anak yang seperti itu sebenarnya ada tantangan bagi diri kita, bagaimana kita bisa menciptakan kegiatan yang bisa menarik untuk mereka, terutama anak-anak yang spesial ini. Karena sebenarnya mereka itu butuh kebebasan, dia ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan, bukan sesuatu yang diperintahkan oleh bu guru. Maka kita kadang itu seorang guru memang dituntut untuk meningkatkan kreativitas mereka untuk mengajar anak-anaknya. Nah itu. Karena seorang guru itu memang harus menjadi pembelajar sepanjang zaman. Makanya terus terang aja, walaupun awalnya juga ada keterpaksaan, alhamdulillah ketika mengikuti program guru penggerak ini banyak kejutan-kejutan yang kami temukan, banyak hal yang luar biasa. Dan bismillah semoga kami bisa menuntaskan kegiatan ini dengan baik sampai akhir nanti. Bismillah. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Jadi setiap orang itu pasti membutuhkan kesenangan. Dan ketika sekolah, bagaimana kita bisa menciptakan situasi sekolah yang menyenangkan bagi anak-anak kita sehingga mereka selalu rindu dengan sekolahnya, bukan selalu rindu dengan gurunya. Kan ada kalanya anak-anak itu ada yang mencari, loh mana Bu Yati kok tidak ada, Bu Marta kok tidak ada. Jadi ketika kita nggak ada, itu selalu dicari. Nah itu adalah hal yang luar biasa. Daripada kita ada dan nggak tiadanya, ada dan adanya, itu sama sekali nggak diingat sama anak kita. Kemudian yang kelima adalah kekuasaan atau pengakuan, power. Seperti yang tadi ya,
bahwa anak-anak itu kadang butuh pengakuan dari orang di luar. Ketika ada anak kita yang misalnya tidak bisa melakukan melipat atau tidak berhitung, bukan berarti mereka bodoh, karena tidak ada anak yang bodoh. Hanya saja bagaimana bu guru itu bisa menggali potensi anak kita, karena yang namanya kecerdasan tidak hanya dalam kecerdasan matematik saja ya, tapi ada 8 kecerdasan pada anak kita yang harus kita gali. Mungkin anak kita ini lemah di satu perkembangan, tapi dia bisa luar biasa di perkembangan yang lain. Dan itu adalah tugas guru untuk menggali potensi anak didik kita. Next. Peran penting guru dalam mewujudkan murid merdeka belajar, yaitu 1. Menggali potensi pada diri murid, baik bakat, minat, cara belajar, dan lain-lain. Karena anak didik kita juga pasti dalam belajarnya memiliki cara yang berbeda. Ada yang kinestetik, sehingga ketika belajar dia ngiter aja di dalam kelas. Ada yang memang anteng ya, dia bisa mendengarkan apa yang diterangkan guru, dia langsung memahami apa yang dijelaskan oleh gurunya. Tapi ada anak yang ketika harus duduk jenak malah dia tidak paham karena tipenya kinestetik. Jadi harus belajar dengan cara lebih banyak latihan fisiknya. Misalnya ketika berhitung, ya udah suruh ambil sambil lari gitu. Kemudian dia menata. Jadi fisiknya yang lebih harus diolah ketika berhadapan dengan anak-anak yang seperti itu. Kemudian menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Jadi kita tumbuhkan motivasi belajar mereka dari dalam diri mereka, bahwa ketika sekolah itu, di sekolah itu sangat menyenangkan, bu gurunya itu enak semua, menyenangkan semua, baik-baik semua, teman-temanku juga, sehingga mereka selalu ingin sekolah. Bahkan sering kan di sekolah kita ketika anak-anak kita datang ke sekolah sambil diantarkan ibunya menghadapi kita, mohon maaf bu guru, anak saya ini sakit, tapi dia tidak mau libur karena dia kangen sama bu guru dan temannya. Dan itu pasti sering kita temui pengalaman-pengalaman seperti itu. Next. Nah, seperti tadi ya, bahwa semua seorang guru itu harus bisa mengarahkan muridnya untuk menghadapi masa depannya nanti. Seperti profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. Jadi kita gali potensi mereka, bagaimana mereka bisa mencapai cita-citanya, sehingga mereka bisa bersaing ya nanti di masa depannya dan dapat mencapai apa yang yang ingin mereka cita-citakan. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pernah beriman, bertakwa. Insya Allah kita pasti menginginkan anak itu yang tidak hanya pintar saja, tapi bagaimana dengan kepintaran yang mereka miliki itu mereka menjadi seorang pelajar yang beriman, bertakwa, dan berakhlak yang mulia. Karena pintar saja itu tidak cukup, tapi pintar dengan akhlak yang mulia, dengan tingkah laku yang baik, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang sudah kita terapkan, misalnya bagaimana sih cara bersalaman yang benar. Dan itu kita berharap apa yang kita ajarkan itu bisa terus dia bawa sampai dia dewasa kelak, atau bukan sampai dia meninggal nantinya. Dan bisa jadi dengan ilmu-ilmu itu, dengan pembelajaran yang bagus itu, yang tentang karakteristik anak, bisa jadi itu nanti akan mengarahkan kita, atau salah satu murid kita yang akan menarik tangan kita ke surganya nanti insya Allah. Kemudian mandiri, otomatis yang kita ajarkan adalah kemandirian. Dengan pendidikan kita berharap anak-anak kita nanti itu mandiri, tidak hanya bergantung pada orang lain. Dia bisa mencukupi apa yang mereka kebutuhan mereka sendiri. Nah itu dia bisa melayani. Kadang di kelas saya ada salah satu anak yang tiap kali makan di bungkusnya itu dia mau dibuang, dan itu hampir setiap hari. Ketika kemarin ditanya, kenapa sih mbak, temannya lo selalu buang? Kalau di rumah berarti tidak mau buang atau tidak pernah buang atau sering lupa juga. Mama tidak marah anak ketika kamu makan kemudian bungkus makanan yang kamu pegang itu berserakan di rumah. Enggak, kan ada mbak siapa? Itu pembantu. Nah itu. Jadi ada kalanya peran orang tua itu sangat besar, karena harus ada kesinambungan di pembelajaran di sekolah dan di rumah. Maka komunikasi
sesuatu, atau membuang sampah pada tempatnya, atau membiasakan anak untuk melipat selimutnya atau merapikan tempat tidurnya setelah mereka bangun tidur. Dan itu harus dikomunikasikan ke orang tua, dan keberhasilan itu juga harus ada dukungan dari orang tua, bukan karena nanti kasihan ibu guru, karena yang kita ajarkan adalah kemandirian. Karena harus juga kita ingatkan ke orang tua, tidak selamanya kita tuh bisa mendampingi anak-anak kita. Karena bisa jadi ketika anak itu biasa selalu ditolong, kita nggak tahu sampai kapan kita bisa mendampingi mereka. Karena banyak sekali kasus-kasus di luar sana, anak yang mohon maaf nih, kasus-kasus bunuh diri karena tidak bisa bertahan ketika orang tuanya nggak ada. Nah itu. Kemudian bergotong royong dan berkebinekaan global. Karena memang terutama di Indonesia ini banyak sekali suku bangsa dan orang-orang itu sangat ada banyak sekali keberagaman di negara kita. Dan semua memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Maka dengan itu kita bisa mengajarkan mereka bagaimana sih mereka bisa menghargai keberagaman yang ada di sekitar mereka. Kemudian bernalar kritis. Nah, bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka, problem solving dan lain sebagainya. Kemudian kreatif. Lanjut. Sudah ya, alhamdulillah. Mungkin itu Bu Guru yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan disambung oleh Bu Andri di sesi berikutnya. Atas kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Anak-anak KBIP Mutiara Hati Bondowoso masih ingat dengan 7 keyakinan kelas kita hari ini? Masih. Yang pertama, kira-kira apa ya? Keyakinan kelas kita yang pertama membuka dan mengatas sepatu anak hebat semuanya. Pertama, keyakinan nomor 2 saya kira-kira itu apa? Yang kedua, masuk kelas jangan lupa mengucapkan salam. Yang ketiga, kita lanjut lagi. Menyimpan tasnya pada tempatnya. Kira-kira yang dimana saya? Astagfirullah, bukan di tetapi di loker. Lanjut lagi saya keyakinan nomor 4 yaitu mengerjakan yang kelima makan dan minum sesuai adab. Kira-kira di sini masih berserahan makanannya, masih memakai tangan kiri? Tidak, alhamdulillah. Ada makan kita baca basmalah, tidak lupa cuci tangan, makan dengan tertib, tidak berebut tangan yang kanan, duduk yang tertib, baca doanya dengan khusyuk. Alhamdulillah. Kita lanjut yang ke-6. Selesai makan sampahnya buang di mana? Alhamdulillah, Bu Putri hebat, anak yang hebat dapat bintang 5. Kita lanjut yang agar menjadi anak yang ceria, sempurna, itu adalah kita. Kira-kira Apa Bu Guru? ada 3 S di saya: senyum, sabar, dan sedih. Jangan lupa senyum yang manis agar hati jadi tenang. Alhamdulillah. Jangan lupa ya, jangan sampai tunjuk kehilangan kita lupa pada kita, karena kalau lupa pada kita, KBIP tidak akan menjadi yang terbaik, is the best. Terutama untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 20 menit sampai sebelum KBIP ya. Yang selanjutnya kami berikan waktu
anak-anak itu yang mengerti ya manusia. Ayo bagaimana? Kon maju dhewe lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini solih-solihah? Masya Allah, hebat-hebat semua. Solih-solihah. Bu Guru mau mengingatkan lagi tentang keyakinan kelas kita. Ada yang bisa mengingatnya kelas keyakinan kita? Ada yang bisa? Tidak bisa. Oke, Bu Guru ulang sekali lagi. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas kita supaya kelas kita menjadi kelas apa? Bersih, pintar. Yang kedua, saling peduli, menghargai dan membantu teman yang kesusahan. Yang ketiga, berbicara dengan sopan. Bu guru tidak boleh Iya. ya Bu guru. Teriak-teriak nanti telinga temannya sakit nak. Biar kelas kita menjadi kelas keren ya. Yang keempat, berjalan saat di kelas dan di koridor. Bolehkah lari-lari? Boleh lari-lari? Kalau di kelas dan di koridor harus berjalan. Kenapa? Karena dia tidak jatuh. Lintangnya sering dipelicin. Masya Allah, Putri Adeka. Ya, di koridor depan kelas kita sayang. Iya. Yang kelima, meletakkan barang pada tempatnya setelah berikan matanya. Boleh tidak meletakkan tas di lantai? Tidak boleh. Kenapa? Nanti tasnya Pintar. Nanti kelasnya tidak rapi. tidak. Kalau tas dulu saya Di loker Bu guru. sekarang Putri Salihah yang ingat dengan di ruang di sana gitu ya sayang ya. Coba Putri dapat bintangnya di loker. Putri hari ini dapat bintang 4 dulu ya. Besok kalau bisa membawa dapat bintang 5. Bisa lagi ya keyakinan
Bu Dwi masuk YouTube. Masya Allah, terima kasih Bu Guru ya atas partisipasinya. Semoga kedepannya murid-murid kita, ya murid-murid kita betul-betul bisa melaksanakan mematuhi keyakinan kelas dan kepada nanti ini didiskusikan ya Bu Guru. Jadi jangan langsung diberikan kelas itu jangan apa didiskusikan dulu, diajak berdialog. Kemudian setelah itu baru kita buka apa yang kita kelas dari kelas itu ya. Sebagaimana tadi bahwa kita berusaha untuk mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer kepada diri kita. Semoga Allah berikan kemudahan pada guru dan guru-guru kesabaran ya. Saya yakin untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini membutuhkan kesabaran yang tidak ada batasnya ya. Kalau ada batas, kesabaran itu ada batasnya, dan kita tidak bisa menggunakan kesabaran itu tidak berbatas ya teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya cara kami memberikan perbuatan singkat. Demikian tadi seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang hebat hari ini, yaitu Ibu Indra Wardani dan Ibu Andri Ristunisari. Tepuk tangan untuk beliau berdua. Semoga apa yang disampaikan beliau berdua sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya guru-guru PAUD IT Mutiara Hati Bondowoso. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa